Oke, cek tes. Tes 1 2 3 percobaan. Oke, terima Kak, terima. Sudah diundang. Halo, Nah, bisa Assalamualaikum. alhamdulillah. Ini oke. Mohon maaf Bapak Ustadz atas atas kemaloran acaranya. Soalnya tadi acaranya akan mulai pukul 8, cuma karena masih ada trouble jadi kita mulainya setengah 8. Oke. Mohon maaf Ustadz ya. Ya, nggak apa-apa, Mas Oke. Kodri ya. Oke, dan untuk pemirsa, saya akan sapa dulu pada teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Ahmad Al-Qadri dalam live streaming on Facebook. Dalam live streaming on Facebook KKNDR IAIN Kediri 2020. Oke. Live streaming kali ini kita akan membahas seputar kurban. Temanya yaitu apakah saya bisa berkurban? Nah, seperti itu. Dan tentunya kita di sini tidak sendiri. Kita di sini ditemani oleh pemateri muda yang sangat handal dalam bidangnya. Siapa dia? Dia adalah yang saat ini sudah bersama dengan kita, Ustadz Ubaidillah Al-Firdaus. Oke. Selamat malam Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ayo, Mas Kodri gimana? Baik juga? Alhamdulillah sehat juga, sehat juga. Jadi begini Ustadz, karena tadi waktunya sudah terbuang banyak, mungkin langsung saja Ustadz ya. Putus-putus ya, Jadi putus-putus. kami sebelumnya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang telah kami ambil dari beberapa grup dan akhirnya kami mendapatkan 5 pertanyaan. Jadi nanti mekanismenya saya akan mengatakan pertanyaannya, kemudian nanti Ustadz langsung menjawabnya. Bisa dimengerti Ustadz? Alhamdulillah. Oke, siap-siap. Langsung saja ke pertanyaan pertama Ustadz ya. Ya, insya Allah bisa. Ya, Oke, langsung pertanyaan pertama dari rekan Andriani Ngadiluih Kabupaten Kediri. Pertanyaan pertamanya seperti ini Ustadz. Adakah hubungan antara kurban dan akikah? Kemudian hikmah apa yang kita peroleh saat kita melakukan ibadah kurban? ya. Terima kasih Ya, atas apa yang telah disampaikan oleh Mas Kodri, yaitu dengan acara KNA atau program dari apa namanya tadi? Program KKN. KKN daring, Ya, yaitu memberikan salah satu acara yaitu Q&A tentang saya bisa berkurban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Baik, teman-teman. Saya akan mencoba kita sharing aja kita Oke, tentang siap apa. Ustaz. Tadi yang pertama pertanyaannya bagaimana hubungan antara kurban dan akikoh. Sebelum Iya. kita bicara tentang hubungannya, saya jelaskan dulu Pak, apa itu kurban dan apa itu akikoh. Kalau kurban itu adalah suatu momen yang dilakukan dalam hari raya besar yaitu Idul Adha. Di tanggal 10 Zulhijjah sampai nanti hari tasyrik 13 Zulhijjah. Itu kurban. Kalau akikoh itu adalah merayakan atau mensyukuri atas kelahiran anak putra putrinya yang sudah lahir di situ. Lahir dan diakikohi, sunnah diakikohi ketika berumur 7 hari. Itu sunnahnya 7 hari.
Tapi ada yang sampai itu akikoh. Tadi kalau kurban itu tunaikan. Terus gimana? Untuk hubungannya itu intinya sama-sama sodakoh, sama-sama untuk disedekahkan dalam daging mentah. Daging mentah. Kalau akikoh dalam bentuk yang disedekahkan itu dalam bentuk daging yang sudah matang. Seperti itu. Hubungannya itu adalah intinya sama-sama memberikan sedekah kepada terus banyak Jadi orang terus intinya bagaimana itu sama kurban harusnya itu harus dikasih kepada orang fakir miskin dan lain sebagainya untuk diberikan daging mentah. Terus ada yang makan-makan juga, itu adalah cuma suatu apa namanya? Suatu adat istiadat atau kearifan lokal gitu. Itu nggak apa-apa aja. Tapi kalau di dalam kitabnya Fathul Qorib itu emang kalau kurban itu emang harus dibagikan dalam keadaan daging yang mentah. Beda sama akikoh, disedekahkan dalam keadaan daging yang sudah matang kalau akikoh. Begitu. Hubungannya itu intinya sedekah. Sedekah hubungannya sama-sama ini. Terus hikmahnya itu ya itu tadi itu bisa apa namanya? Salah satunya ya, banyak itu banyak. Salah satunya kita bisa membahagiakan orang-orang fakir miskin. Karena orang fakir miskin itu mungkin tidak pernah mencicipi daging dan lain sebagainya. Seperti itu hikmahnya. Dan juga bentuk sosialnya, bentuk apa namanya? Bentuk loyalitas atau solidaritas itu juga terjaga. Seperti itu. Pokoknya ini bentuknya itu tentang status sosial, bagaimana kita bersosialisasi terhadap tangga dan lain sebagainya, itu hikmahnya. Kita kurban itu hikmahnya itu berkorban ikhlas, belajar ikhlas. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sangat berat, tapi karena ini adalah perintah Allah, dia rela mengikhlas makanya yang tersebut. Makanya intinya kurban itu ikhlas. Makanya harus kita belajar ikhlas. Seperti itu mungkin Mas Fadri. Iya, bisa diterima Ustadz. Jadi intinya kalau kita berbicara perbedaan antara kurban dengan akikah itu aslinya sama-sama saja, yaitu sama-sama sedekah. Bedanya ketika ketika kurban itu dilakukan ketika hari raya Idul Adha, sedangkan ketika akikah itu dilakukan ketika bayi laki-laki atau bayi perempuan. Seperti itu Ustadz ya. Iya. Begini Ustadz. Ya. Untuk pertanyaan kedua, tadi pertanyaan yang pertama suaranya agak kurang jelas, Bapak Ustadz. Kalau misal Iya, ini putus-putus, ini juga putus-putus di sini. Teknis jaringan Ustadz G. Kalau gitu kita ke pertanyaan kedua gimana Ustadz? Ya, mangga silakan atuh. Oke, untuk pertanyaan kedua ini dari Mbak Ainun Safitri dari Demak. Pertanyaannya, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya membeli hewan kurban tapi membelinya dengan berhutang? Seperti itu Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudari ya tadi ya. Bagaimana berkurban tapi dia utang, seperti itu. Sebelum di situ kami akan menceritakan bahwasannya dalam berkurban itu ada syarat-syaratnya. Orang yang ingin berkurban itu ada syarat-syaratnya. Ya kan? Salah satu syaratnya itu adalah
Salah satu syaratnya itu adalah dia itu mampu, mampu. Maksudnya mampu dalam segi apa? Dalam segi ekonomi, dalam segi kekuatan, ya khususnya itu finansial ya, finansial. Karena kenapa? Itu syaratnya untuk bisa berkorban itu kita butuh pertama itu kita seperti halnya kita udah cakupi kebutuhan istri, kebutuhan anak, maupun kebutuhan keluarga. Ketika kebutuhan keluarga atau menafkahi keluarga itu sudah gaji kita atau penghasilan itu masih lebih, nah, lebihnya itu bisa dibuat kurban. Karena hukumnya kurban ini adalah sunnah muakkad, tidak wajib, sunnah muakkad. Muakkad itu tidak harus dilakukan secara personel. Ada salah satu dari penduduk atau daerah itu yang melakukan penyembelihan kurban. Maka dari itu, untuk masalah utang, kan tadi kita jelaskan kan, bahwasanya itu persyaratan untuk berkorban itu penuhi dulu keluarganya, kebutuhan keluarga. Setelah sudah diterima gajinya atau uang yang kita peroleh itu lebih, yang lebihnya itu kita buat korban. Kalau kita sangkut pautkan dengan utang, gimana? Kalau utang itu sebenarnya kurang kurang afdol, kurang afdol. Karena itu syaratnya tadi itu memang harus dipenuhi dulu. Wah, sayang sekali teman-teman, kita terputus. Saya coba undang lagi ya. Saya, karena tadi jaringannya agak terputus-putus, jadi saya coba undang lagi Bapak pemateri. Wah, gimana ini? Kok terputus deh? Ya tadi ya. Iya, Ya pokoknya intinya kalau utang itu kurang baik, kurang afdol. Karena syarat untuk berkorban itu lebih dari lebihnya atau turahan uang kita dalam suatu keluarga itu kita nggak apa-apa. Tapi kalau keluarga kita tidak ternafkahi, ternyata kita berkorban, itu yang nggak boleh. Hmm, Harus lebihnya uang itu nanti kita korbankan. Kalau utang itu boro-boro, orang saya aja nggak boleh, orang anak sama istri saya belum ini malah berkorban. Makanya itu syaratnya untuk berkorban itu penuhilah keluarga. Kalau statusnya itu utang, mungkin seperti itu deh. Oh iya, saya sebutkan dulu Ustadz, takutnya salah tangkap. Jadi sebenarnya tadi banyak poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Cuma karena keterbatasan sinyal di sini, jadi saya hanya bisa menyimpulkan apa yang saya dengar tadi. Untuk jawaban dari saudara Aimun dari Demak tentang bagaimana hukumnya membeli hewan kurban, itu jawaban dari Ustadz yang saya tangkap. Eh, Kalau ingin melakukan kurban itu terdapat sebuah syarat-syarat tertentu, dan salah satu syaratnya adalah memenuhi salah satu syaratnya adalah telah memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau keluarganya. Dan ketika dia belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia belum disunahkan untuk
melakukan kurban seperti itu. Dan hukumnya kurban di sini adalah sunnah muakkad, bukan diwajibkan seperti itu. Jadi kalau misalnya berhutang untuk melakukan kurban itu masih belum diperbolehkan karena syarat yang pertama tadi adalah syaratnya mampu. Mampu di sini adalah untuk membiayai kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Seperti itu Ustadz ya. Ya, seperti itu. Oke. Kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan ketiga Ustadz. Ini dari Andika Nadivya Sudara dari Madura. Pertanyaannya begini Ustadz. Bagaimana hukumnya jika kita menyembelih kurban namun tidak pada hari-hari kurban? Seperti itu Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertanyaan, kalau bagaimana caranya persyaratannya untuk bisa dikurban, itu kan pertama kita berbicara dulu. Untuk bisa menyembelih kurban itu, pertama kita harus melakukan sholat Idul Adha dulu. Setelah bisa itu harus bukan harus ini, waktunya untuk berkurban itu adalah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha itu. Setelah Idul Adha, baru kita melakukan aktivitas penyembelihan kurban. Dan penyembelihan kurban itu sampai kapan? Nah, sampai kapan? Itu dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ataupun berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Itu. Tanggal 13 itu waktunya kapan? Waktunya itu ketika terbenamnya matahari atau maghrib itu loh. Itu maksimal itu sampai itu. Berarti caranya 3 hari. Itu pertanyaannya sih, gimana kalau nggak di situ? Ya kalau semuanya nggak di waktu penyembelihan itu berarti bukan termasuk dia berkurban. Gitu. Kecuali dia itu melakukannya semuanya hari ini kurban atau sesudah Idul Adha dia berkurban, atau enggak, atau besoknya tanggal 11-nya dia berkurban, atau besoknya tanggal 13-nya atau 12-nya dia berkurban, itu boleh. Tapi kalau sudah melewati batas itu bukan dinamakan kurban lagi. 11, 12, 13 itu adalah hari tasyrik, yang mana hari tasyrik itu tidak boleh atau haram hukumnya untuk berpuasa. Intinya itu mungkin salah satu hikmahnya itu supaya orang itu salah satunya itu menikmatin daging yang sudah diberikan pada tuan-tuannya, seperti itu. Intinya nggak boleh, kecuali dia itu melakukan penyembelihan itu dari tanggal 10, 11, 12, 13, dari mulainya sesudah sholat Idul Adha sampai tanggal 13, waktu terbenamnya matahari maghrib loh, sekitar maghrib itu seperti itu. Mungkin itu deh, Mas Kodri. Iya. Saya simpulkan dulu Bapak Ustadz ya. Jadi tadi untuk pertanyaan yang ketiga jawabannya adalah kalau menyembelih kurban itu dimulai dari setelah selesainya sholat Idul Adha sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Berarti dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 sampai terbenamnya matahari. Tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Selain dari hari-hari tersebut berarti itu namanya bukan kurban. Dan tadi Ustadz menambahkan bahwa hari-hari tersebut adalah hari tasyrik yang mana seorang muslim tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Seperti itu Ustadz ya. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa ditambahkan sama pemirsa atau ditanggapin lah, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini, diskusi ya gitu ya Mas Kodri. Ustadz. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan yang keempat Ustadz ya. Ya. Dari Ainun Safitri, Jawa Tengah, atau Demak. Bagaimana, pertanyaannya seperti ini, bagaimana hukumnya jika berkurban dan sebagian dagingnya itu diambil oleh orang yang berkurban itu sendiri? Artinya tidak keseluruhan dagingnya diberikan kepada masyarakat, melainkan
ada sebagian dari daging kurban tersebut yang disimpan di rumahnya sendiri untuk dimakan dirinya sendiri. Hukumnya itu seperti apa, Ustaz? Oh, gitu. Ya, kita seperti itu kita harus pertama kita harus mengetahui syarat-syarat hewan-hewan kurban mana aja yang dioleh untuk berkurban. Salah satunya itu tadi hewannya itu adalah berupa kambing, onta atau sapi. Kalau bahasa Sundanya mah ada domba di situ mah ada donda atau kambing, domba gitu. Itu boleh itu. Yang harus dikurbankan itu hewan-hewan itu. Yang hewannya itu beternak itulah istilahnya gitu. Untuk apa tadi? Apa namanya? Pertanyaannya? Pertanyaannya, orang ada seorang yang berkurban, tetapi daging kurbannya itu nggak dikasih keseluruhannya kepada masyarakat. Ada Untuk sebagian dagingnya yang diambil yang oleh berkurban itu, sendiri. ya, baik, ya, terima kasih. Untuk bagi orang yang berkurban itu, di dalam kitab Fathul Qorib, saya yang kemarin baca itu, bahwasannya tidak boleh mengambil atau dia itu tidak boleh mengambil daging kurban khusus, karena mungkin dia itu merasa memberikan donatur yang paling banyak, maka dari itu dia itu pengen pilih nanti saya pesan ya, saya nanti misalnya mengambil kepala sapinya, saya pesan. Seperti itu. Atau saya nanti pesan saya kasih pahanya gitu. Kalau menurut itu tidak boleh. Yang namanya berkurban itu adalah sodakoh. Sodakoh ikhlas. Saya berkurban, udah ini saya serahkan kepada panitia. Biar panitia nanti yang mengurusnya semuanya, yang mengkoordinir semuanya. Kalau kita nanti saya minta pesan ya, minta kakinya misalnya, saya minta hatinya atau istilahnya tuh Jawanya tuh jeroannya gitu. Itu nggak boleh minta khusus seperti itu, harus dibagikan sama rata seperti itu nggak boleh. Ada juga kasus bernadar juga biasanya. Kalau bernadar itu nggak boleh banget itu, nggak boleh minta daging sebesar pun. Karena kenapa? Semisal kita berdagang, apa namanya bernadar, hey, nanti kalau seumpama istri saya hamil, saya akan berkurban tahun depan. Akhirnya dia hamil istrinya dan dia bernadar dan dia menyembelih hewan kurban karena atas dasarnya dagingnya itu tidak boleh dikasih kita. Halo? Wah, jaringannya putus, Ustaz. Wah, terputus lagi pemirsa. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, tapi ini kok sudah terputus ya. Jadi sambil menunggu kita tersambung lagi, kesimpulannya mungkin eh, untuk bagaimana hukumnya jika berkurban dan sebagian dagingnya diambil oleh orang yang berkurban itu sendiri. Kalau kata Ustadz tadi mengambil dari kitab Fathul Qorib, yang lain mungkin jawabannya ada yang berbeda, ada juga yang sama seperti itu. Karena eh,
ulama itu juga sering berbeda pendapat seperti itu. Coba saya hubungkan kembali dengan materi, semoga bisa tersambung. Eh, Sebentar pemirsa, masih belum tersambung. Cek, masih belum tersambung. Wah, masih masih trouble teman-teman. Kita coba sambungkan lagi. Ya, masih trouble, masih nggak bisa. Jaringannya agak lemot di sini. Eh, Gimana ini ya? Masih tersisa satu pertanyaan lagi aslinya. Atau mungkin teman-teman yang sedang menonton live streaming bisa share, subscribe atau mau bertanya. Facebooknya sampean tak tak share, tak share. Tak undang, tak undang. Ada sekarang. Oke, mau di share tapi tempat linknya mana ya? Ah, nanti. Oh ya, Nadif, Nadif. Tak undang, Div. Masih belum tersambung, teman-teman. Ya, sayang sekali ya. Sayang sekali terputus dengan pemateri. Teman-teman yang sedang mengikuti live streaming bisa menuliskan pertanyaannya di komentar. Nanti ketika ada pematerinya sudah tersambung lagi, nanti bisa dijawab. Oke, masih belum ada pematerinya, nggak bisa. Oke, kita masih menunggu pemateri, belum bisa. Oke, nggak bisa. Teman-teman semuanya apa kabar? Demario Putra Tunggal, Amira Ulfasari, Faris, Dina Lailatul Qadar, apa kabar? Masih standby di sana ya? Oke, masih menunggu pemateri. Kayaknya sudah mulai tersambung sebentar lagi. Oke, teman-teman. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ini yang paling menarik, teman-teman. Sebentar saya coba lagi. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gitu kita nulis saja. Saya lambaikan tangan ya, lambaikan. Siapa ini? Ada pemirsa baru. Ya, nggak tersambung, teman-teman. Oke. Cara lihat link di mana ya? Link. Oh, nambah lagi streamernya. Tapi kita belum terhubung kembali dengan pemateri, teman-teman. Gimana ya? Kita tunggu aja sebentar lagi. Siapa tahu nanti bisa. Oke, kita masih menunggu. Masih menunggu, teman-teman ya. Oh, belum bisa tersambung, teman-teman. Ini pemirsanya dari Madura semua, teman-teman.
Hai semuanya, apa kabar? Selamat malam. Oke, belum bisa tersambung. Saya coba hubungi lewat WA dulu. Oh alah, nggak bisa. Sebentar teman-teman. Oh, hmm. Ya, lagi seru-serunya guys. Wah, nambah 7 pemirsa. Kiki sedang menonton. Waduh, 8. Maaf guys, ini pematerinya katanya wifi-nya mati di sana guys. Oke, kalau gitu gini saja. Saya simpulkan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman dari 1 sampai 4. Untuk saudara Reka Andriani yang bertanya, adakah hubungan antara kurban dan akikah? Tadi pemateri menjawabnya, sebenarnya akikah dan kurban itu sama-sama sedekah. Cuma dalam pelaksanaannya berbeda. Kalau di akikah itu dilaksanakan ketika seseorang sedang melahirkan, baik itu bayi putra ataupun bayi putri. Sedangkan kurban sendiri adalah sesuatu yang dilakukan ketika hari raya Idul Adha, seperti yang dijelaskan pemateri tadi, waktu-waktu untuk melaksanakan kurban itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini ada request dari Najimia Al-Firdaus. Katanya sambil nunggu kenalin diri kakak dulu dong. Namanya siapa, dari jurusan dan universitas mana. Tujuan mengadakan live ini untuk apa saja, terima kasih. Oke, siap untuk Najimia. Untuk teman-teman yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Ahmad Al-Qadri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Di sini video ini atau live streaming ini saya lakukan karena bertepatan dengan program kerja KKN saya minggu kedua. Aslinya minggu kedua, cuma karena pemateri sebelumnya mengatakan tidak bisa, jadi saya mencari alternatif lain untuk mengundang pemateri lainnya seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, silakan tulis di komentar sambil menunggu si pemateri. Atau saya lanjutkan dulu ya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Ainun Safitri dari Demak, yang tadi pertanyaannya, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya membeli hewan kurban tapi belinya ngutang? Kata Mbak Ainun Safitri dari Demak bertanya seperti itu. Tadi jawaban dari pemateri, sebenarnya kalau kita melakukan kurban itu ada syarat-syaratnya tertentu, ada syarat-syarat tertentu untuk melakukannya. Salah satunya yaitu adalah mampu untuk melakukan kurban. Mampu di sini seperti apa? Mampu di sini digambarkan sebagai seseorang yang telah bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Ketika kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya belum bisa terpenuhi, maka dan untuk pertanyaan ketiga dari Andika Nadif Sudoro yang tadi bertanya bagaimana hukumnya jika kita menyembelih kurban namun tidak di hari-hari kurban. Seperti penjelasan yang saya katakan tadi mengutip dari pemateri, eh, untuk menyembelih kurban itu dimulai dari setelah selesainya sholat Idul Adha
dan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Otomatis untuk berkurban ada waktu dari tanggal 10, 11, 12, dan 13. 13-nya di sini sampai terbenamnya matahari. Ketika sudah matahari terbenam berarti sudah tidak disunahkan lagi untuk melakukan kurban. Kemudian yang keempat tadi sempat terputus, masih dijawab separuh karena memang jaringannya nggak bisa. Jadi pertanyaan dari Ainun dari Jawa Tengah, Ainun Jawa Tengah. Bagaimana hukumnya jika berkurban dan sebagian dagingnya diambil oleh orang yang berkurban? Mengutip dari apa yang dikatakan pemateri yang mengambil dari kitab Fathul Qorib, bahwasannya kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu tidak diperbolehkan untuk melakukan mengambil sebagian dari hewan kurban yang dia kurbankan sendiri, kayak gitu, hewan kurbannya sendiri lah, enaknya ngomong seperti itu. Tapi mungkin kalau di dalam kitab-kitab yang lain mungkin akan sedikit berbeda, masih sama hanya ada sedikit perbedaan seperti itu. Mungkin seperti itu, nggak bisa tersambung ini kayaknya sudah lebih dari 5 menit. Yang belum kenal dengan saya tadi saya sudah katakan, sudah memperkenalkan diri saya Ahmad Al-Qadri dari Fakultas Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, jurusannya Ekonomi Syariah, gitu ya. Dan ini merupakan program KKN minggu kedua saya, seperti itu. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah mengikuti live streaming pada malam hari ini. Dan untuk pemateri, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf sekali tadi ada kemoloran acara yang awalnya mulai jam 8 tapi kita mulai jam 20 lebih 40 menit. Dan bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, tenang saja teman-teman, video ini nanti akan saya upload di YouTube. Akun YouTube saya bernama Ahmad Al-Qadri, pakai spasi gitu ya, Ahmad Al-Qadri. Dan jangan lupa setelah Anda menonton video ini, ketik like dan subscribe. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.